Pelajaran kita minggu lalu yaitu tentang seorang pemuda Cina yang menyelamatkan seorang anak batita umur 3 tahun yang hampir terjatuh dari balkon yang ketinggiannya 10 meter dari permukaan tanah. Bayangkan kalau anak itu jatuh, apa yang akan terjadi? Jika kalian belum menonton, nanti ibu akan buat link di deskripsi. Karena itu adalah pelajaran kita minggu lalu. Ya. Ketika pemuda ini melihat anak itu menggelantung di pagar, si pemuda ini langsung hatinya tergerak untuk menolong anak tersebut. Padahal anak itu dia tidak kenal. Tetapi dengan tulus dia langsung memanjat dan menarik kaki anak itu dan merayu mengatakan, "Nak, pertolongan akan segera datang. Polisi akan segera datang. Mari tak pegang kakimu sehingga nanti kamu tidak akan terjatuh." Nah, pemuda itu sebenarnya sudah gemetar. Karena apa? Karena dia harus memegang kaki anak itu dengan kuat dan dia harus memegang tepi balkon untuk menopang tubuhnya. Tetapi karena ada niat yang tulus supaya anak itu tidak jatuh, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ketika di saat datang pertolongan, anak itu bisa sama-sama diselamatkan. Tetapi si pemuda ini tidak berkata, "Saya yang menolong, saya yang menyelamatkan." Tidak. Dia hanya merasa bahagia, senang ketika menyelamatkan si anak yang hampir terjatuh tadi. Dia langsung pergi dan polisi pun mencari keberadaan si pemuda dan akhirnya mendapatkan dan memberikan hadiah. Nah, kita juga sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan haruslah berbuat demikian, menolong orang dengan hati yang tulus. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita bagaimana Allah menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Suatu hari, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung dari emas dan tingginya sama dengan tinggi sebuah rumah. Bayangkan tingginya, luar biasa besarnya ya. Lalu Nebukadnezar mengirim utusan ke seluruh penjuru memerintahkan rakyat datang ke tempat patung itu. Saat itu Daniel tidak harus pergi, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego harus pergi ke tempat patung itu. Di sana sangat ramai sekali karena Raja memerintahkan seluruh penjuru negeri harus datang ke tempat itu. Dan pada saat itu datanglah utusan daripada Raja memerintahkan kepada rakyat untuk berlutut dan menyembah patung. Jika tidak, maka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi di sana itu sudah disediakan api yang menyala. Jika melanggar, tidak menaati perintah dari raja, akan dilemparkan ke dalam perapian itu. Semua orang pada saat itu takut sehingga berlutut dan menyembah patung yang sudah dibangun dari emas. Nah, tetapi yang ketiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego berdiri dengan tegak dan tidak menyembah patung tersebut. Sehingga hamba-hamba dari raja melihat beraninya mereka menolak dari raja dan dibawalah Sadrak, Mesak, dan Abednego ke depan raja. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di depan raja, raja berkata kepada mereka, "Berani-beraninya kalian menolak perintah seorang raja. Saya berikan kesempatan sekali lagi kepada kalian untuk berlutut dan menyembah patung. Jika tidak, saya akan melemparkan kalian ke dalam perapian." Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak ada takutnya sama sekali sama Nebukadnezar. "Ya Baginda, kami tidak akan menyembah patung tersebut. Karena kami tahu Tuhan kami akan menolong kami sekalipun kami ada di dalam perapian yang menyala-nyala." Pada saat itu Nebukadnezar sangat marah. Dia sangat murka. Dia menyuruh kepada hamba-hambanya untuk membuat api panasnya 7 kali lipat dan melemparkan
Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam perapian tersebut. Namun apa yang terjadi? Nebukadnezar melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego berjalan-jalan di dalam perapian. Mereka tidak sama sekali terbakar. Kalau menurut Nebukadnezar pada saat itu mereka sudah terjatuh dan meninggal. Tetapi semakin ke depan Nebukadnezar melihat mereka bukan cuma 3 orang. Dia menghitung 1, 2, 3, 4. Lalu Nebukadnezar menyampaikan kepada hambanya, berapa orang yang kalian lemparkan ke dalam perapian? Dan hamba itu berkata, 3 orang raja. Tetapi saya melihat ada 4 orang mereka. Dan saya melihat satu seperti anak Allah. Dan mereka sama sekali tidak terbakar dan tidak mati. Saat itu Nebukadnezar memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian. Keluarlah. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari perapian. Dan Nebukadnezar melihat bajunya saja tidak hangus. Dan Nebukadnezar berkata kepada mereka, Allah telah mengirimkan malaikatnya untuk melindungi kalian. Dan tidak ada Allah yang lain yang dapat melakukan itu. Sehingga Nebukadnezar mengumumkan kepada semua rakyat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah seorang pemberani. Dan Allah mereka menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sudah menceritakan dengan sangat rinci, dengan sangat jelas bagaimana Tuhan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian. Ya, di sini kita tahu bahwa Allah itu adalah penyelamat kita dan semua umat manusia masih membutuhkan penyelamatan daripada Tuhan. Ya. Allah adalah penyelamat manusia. Allah bertindak dengan berbagai cara untuk menyelamatkan manusia. Allah sungguh mengasihi dunia sehingga Ia mengutus Yesus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi semua manusia berdosa yang percaya kepadanya. Dan yang terakhir, kalian akan mengerjakan tugas yang ada di halaman 21, nomor 1 sampai nomor 3. Jawablah pertanyaan berikut ini. Selamat mengerjakan. God bless you. Sampai ketemu dalam pelajaran yang akan datang.